Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dengan NPM 50200040 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum tahun 1947 sampai dengan kurikulum paradigma baru. Yang pertama yaitu Rencana Pelajaran tahun 1947. Pada kurikulum ini lebih populer disebut dalam bahasa Belanda yaitu Leerplan, artinya rencana pelajaran. Pada kurikulum ini, perubahan kisi-kisi pendidikannya lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Karena suasana kepentingan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai development conform lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia. Selanjutnya ada Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Perbedaannya, pada kurikulum ini memiliki ciri bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu Kurikulum Rencana Pendidikan tahun 1964. Pada kurikulum ini terdapat perbedaan yaitu bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar siswa mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Nah, pada kurikulum tahun 1964 ini juga menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Selanjutnya ada perubahan kurikulum tahun 1968. Perbedaannya, pada kurikulum ini memiliki perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kemudian, kurikulum tahun 1975. Perbedaannya, kurikulum ini sebagai pengganti kurikulum tahun 1968. Dari kurikulum ini, yaitu menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Selanjutnya, perubahan kurikulum tahun 1984. Pada kurikulum ini terdapat perbedaan yaitu pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas. Di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif serta menggunakan pendekatan keterampilan proses. Kemudian, perubahan kurikulum tahun 1994. Pada kurikulum ini, yaitu di pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan bertahap secara penyempurnaan jangka pendek dan penyempurnaan jangka panjang. Kemudian, kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004 ini lebih dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini tidak lagi mempersoalkan proses belajar, proses pembelajaran dipandang merupakan wilayah otoritas guru. Yang terpenting pada tingkat tertentu, peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KTSP. Pada kurikulum ini memiliki perbedaan yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu kurikulum K13. Perbedaannya, pada kurikulum ini terdapat tujuan untuk mengarahkan peserta didik menjadi manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menekankan pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya ada perubahan kurikulum darurat, di mana pada kurikulum ini terdapat pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus, contohnya seperti pandemi sekarang ini, di mana satuan pendidikan dapat menerapkan kurikulum darurat ini. Dan yang terakhir yaitu kurikulum paradigma baru. Perbedaannya, pada kurikulum ini memiliki fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.